Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Zaidan Ibadur Rahman. I am from English Literature 3A. In this video, I want to share my answer about the question of midterm Indonesian language lesson. So, let's start right now. Pertama-tama, saya akan menjelaskan bagaimana berkembangnya bahasa itu mengikuti berkembangnya zaman. Semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin berkembang pula bahasa. Ini dapat dibuktikan pada zaman dahulu, orang-orang berkomunikasi hanya dengan menggunakan satu bahasa. Namun, di zaman sekarang, ada banyak jutaan bahasa yang ada di dunia saat ini. Contohnya saja di Indonesia itu mungkin memiliki ratusan atau mungkin bahkan ribuan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Itulah disebabkan karena manusia selalu ingin tahu, selalu ingin mencari tahu sesuatu hal yang baru. Yang mana jika sudah mendapatkan hal yang baru tersebut, maka akan ada bahasa atau kosakata baru yang manusia hasilkan. Lalu selanjutnya nomor 2, bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Kita sebagai mahasiswa harus terus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik di kehidupan sehari-hari, walaupun kita di dunia kampus 90% belajar bahasa Inggris. Namun kita jangan sampai melupakan bahasa bangsa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia yang menjadi bahasa ibu kita. Lalu selanjutnya, korelasi kemampuan menulis dengan kepandaian membaca, yaitu jika kita sering membaca apapun itu, mau itu tentang pelajaran, sains, ataupun sekedar hiburan seperti komik, majalah, novel, dan lain-lain sebagainya, itu akan sangat membantu kita, melatih kita dalam kemampuan menulis. Semakin orang gemar membaca, maka semakin baik pula penulisan seseorang ketika dia menulis sesuatu dan tulisan tersebut dapat dipahami oleh pembaca dengan baik. Lalu bagaimana cara kita untuk memahami bacaan atau tulisan pendapat saya, yaitu dengan jika kita menemukan kosakata baru atau kosakata yang tidak familiar, yang sebelum-sebelumnya itu kita belum pernah baca, kita lebih baik dicatat, setelah itu mencari tahu apa arti atau definisi dari kosakata yang kita temui tersebut. Maka dari tempat itu kita mungkin akan sedikit terbantu untuk melatih skill membaca kita. Selanjutnya, pendapat saya tentang pemilihan diksi dalam sebuah karya ilmiah itu cukup krusial, karena jenis karya ilmiah itu salah satunya berupa jurnal. Kita sering sekali menemukan jurnal untuk mengerjakan sebuah tugas atau menganalisis sebuah jurnal, dan di dalam jurnal tersebut terdapat ada beberapa kosakata yang belum kita ketahui. Ini yang menjadi kendala bagi kita sebagai mahasiswa, di mana kosakata yang kita temui tersebut akan membuat kita misunderstanding atau kesalahpahaman terhadap suatu arti dari bacaan. Maka dari itu, lebih baik gunakan diksi yang lebih mudah dipahami oleh pembaca dalam karya ilmiah ya. Selanjutnya, saya akan membuat 3 contoh kalimat majemuk bertingkat. Tetapi sebelum saya membuat contoh, saya akan menjelaskan dulu apa itu kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat itu adalah kalimat di mana di dalamnya terdiri dari 2 klausa atau lebih, yang mana satu di antaranya itu menjadi induk kalimat dan yang lainnya menjadi anak kalimat. Jadi di dalam satu kalimat itu terdapat 2 klausa atau terdapat banyak klausa gitu. Tetapi
Di dalam kalimat tersebut terdapat induk kalimat satu dan biasanya itu ada di awal kalimat, dan yang lainnya, klausa yang lainnya itu berperan sebagai anak kalimat gitu. Contohnya itu, sifat kakak beradik itu sangat berbeda bagaikan langit dan bumi. Ini adalah contoh dari kalimat majemuk bertingkat perbandingan. Yang kedua itu, aku akan lebih cepat pulang jika bis itu datang lebih cepat. Ini adalah eh, kalimat majemuk bertingkat yang syarat. Lalu selanjutnya yang terakhir, karena sering berlari, sepatu dia cepat rusak. Contoh yang ketiga ini adalah kalimat majemuk bertingkat implikasi. Okay, that's all about my answer for the question of midterm Indonesian language lesson. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.